Selamat pagi rekan-rekan maritim Indonesia. Pagi ini kami kedatangan seorang, saya menyebutnya ini dewa olah gerak kapal. Pandu senior, Kapten Andri Sendiadi. Beliau sehari-hari aktif sebagai pandu di daerah Banten. Jadi untuk lebih jauh kita mengetahui kegiatan pemanduan di Indonesia, baiknya kita tanyakan saja kepada Kapten Andri beberapa pertanyaan yang mungkin akan sangat berguna buat kita semua. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi Pak Jenal atas undangannya. Hari ini yang berbahagia buat kita semua. Dengan senang hati saya datang ke sini untuk memberikan ataupun sharing apapun tentang pemanduan. Oke. Ini kalau saya lihat ini dari rambut nggak muda ini ya, tapi kalau body ini kelihatannya seperti anak muda terus nih. Ini apa rahasianya nih jadi seorang pandu bisa begini? Ya, pertama-tama karena tugas saya itu kan harus pada saat transfer nasional dari kapal tunda ke atas kapal di dek itu minimal itu 15 meter. Oh, naik turun tangga ya, vertikal ya? ya. Wow. Jadi seperti kayak seorang pendaki gitu. Iya. Lah, kalau saya tidak menjaga badan saya seperti ini, ya akan kesulitan nantinya. Oke. Jadi mau tidak mau, di samping saya bekerja itu, saya juga tetap olahraga nomor 1 dan rutin setiap saya libur itu selalu saya maraton atau sepeda, pokoknya berbau-bau olahraga begitu untuk selalu sehat dan fit. Oke. Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh semua orang nih. Kenapa memutuskan menjadi seorang pandu? Silakan. Satu, pribadi saya itu mungkin senang berkumpul dengan teman dan kita bisa bersosialisasi sebagai manusia ya. Akhirnya saya nggak perlu lama-lama di laut, di kapal pada saat itu, dan saya ingin terjun bisa mengabdi salah satu BUMN di negara kita. Kemudian di laut itu rasa kebosanannya itu tinggi sekali. Oke, rutin ya? Dan rutin monoton. Kita cuman hidup di kapal dengan panjang yang kita ada di kapal, misalnya panjang 100, ya hanya 100 meter yang kita berputar-putar di situ gitu ya? saja. Kalau pandu berganti-ganti ya? Kalau pandu itu berganti, all size, all type. Oke. Kapal dengan dari seluruh dunia, kita ketemu manusia, nakoda, kayaknya hari demi hari itu sangat bervariasi. Oke. Terus kesulitan menjadi seorang pandu itu apa? Kesulitan yang paling mencolok ya menjadi seorang pandu. Kesulitan maksudnya dalam pekerjaan. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini tadinya 10 tahun ke belakang itu armada tundanya kita saat itu sangat-sangat tidak mumpuni. Saat itu ya? Saat itu. Bukan saat ini ya? Bukan saat ini. Saat itu tuh saya masuk di tahun 97 tuh dalam kondisi armada tunda Indonesia ini saya lihat
manpowernya juga kurang, penanganan SDM-nya juga masih jauh terbelakang begitu ya. Oke. Jadi ya seiring berjalannya waktu tuh banyak perubahan yang kita berikan masukan kepada pelabuhan sendiri, akhirnya banyak perubahan yang terjadi akhirnya. Oke. Membuat Jadi kapal tunda baru. Mohon maaf. Yes. Kalau tadi disebutkan tahun 97, berarti sampai sekarang ini sudah 25 tahun Yes. sebagai pandu. Yes. Wow. Jadi kalau di dalam ilmu pelayaran ya, kita tahu apa yang namanya bernavigasi. Level di atas bernavigasi itu namanya bermanuver. Jadi Kapten Andri ini adalah orang yang hari-hari bermanuver kapal. Jadi segala kapal akan dibawa, disandarkan ukuran dengan siapapun nahkodanya. Jadi kalau saya bilang pakarnya bermanuver, boleh dong ya? Boleh. Mantap ya. Oke, Cap. Ini saat cuaca buruk dan harus memandu kapal, apa yang sulit? Saya sebagai pandu itu ditugaskan oleh negara untuk selalu menjaga keselamatan. Yang saya pikirkan adalah tundanya, Pak Jenderal. Tunda itu ada manusia di situ, ada kru di situ. Bisa dibayangkan kalau tundanya itu mengalami ombak yang begitu besar dan dia harus mengikat tali ke kapal. Oke. Itu dengan sendirinya mereka terombang-ambing. Terekspos, ada kemungkinan tali setelah diikat putus Bisa atau putus. tangan dijepit begitu ya? Iya, bisa putus, bisa tunda ini sendiri menabrak kapal yang akan dibantu. Oke. Cap, artinya kalau dari penjelasan tadi, pada saat cuaca buruk tidak selalu kapal yang minta masuk itu dilayani untuk masuk, karena kapten juga memikirkan keselamatan daripada kru kapal tunda dan pandu sendiri, gitu ya? Betul sekali, betul sekali Pak Jena. Jadi ya ini kebetulan di Banten KSOP-nya ini sangat aware dengan keselamatan. Oke. Oleh Kapten Barlet saat ini itu beliau sangat care. Oke. Jadi dia sampai mengeluarkan step kepada seluruh pengguna bahwa kalau dalam keadaan cuaca buruk, angin lebih dari 20 knots, itu kita tunda dulu. Kita tunda, kenapa sih? Karena kita berbicara keselamatan di sini. Jadi pernah ya menolak kapal yang minta masuk karena alasan tersebut. Yes, betul sekali. Jadi ini adalah contoh dan penjelasan yang sangat baik ya, bahwa kegiatan pemanduan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan kapal dan kegiatan itu sendiri. Jadi apabila memang keadaan tidak memungkinkan, maka kegiatan itu tidak dilaksanakan. Jadi inilah filosofi yang baik daripada kegiatan pelayaran di Indonesia. Oke. Nah ini nih, ini boleh dijawab detail, boleh juga indikasi. Biasanya orang tanya, Cap, gaji sebagai pandu berapa sih? Ini mau dijawab oke, mau dijawab indikasi juga silakan aja. Tidak harus ya. Tapi saya yakin sebagian pemirsa kepengen tahu nih. Oke, baik. Mungkin saya nggak bisa terlalu detail ya Pak Jena, sebab nanti mungkin Pak Erik Oke, ya. bisa menyentil kita nanti bisa. Oke, apa? Ngapain disebutin nilainya gitu? Tapi kita berdasarkan grade. Jadi pelabuhan Indonesia yang sekarang ini adalah berdasarkan grade. Jadi tolak ukurnya kalau kita masuk dengan kelas SMA itu grade-nya 16 Pak. Oh gitu. Jadi semakin mengecil itu kita semakin mengecil itulah grade kita. Nah kebetulan
saya sebagai pandu bandar utama di Indonesia ini dengan grade-nya 9. 9. Artinya angka 9 itu satu adalah yang paling top ya. Top ya. Kalau satu itu apa? Satu itu Menteri adalah BUMN? Direktur utama. Direktur Utama Pelindung. Pelindung. Oh, Bapak Arief Suwardono. Iya. Oke. Tapi saya garis bawahi saja di grade 9 itu gaji pokoknya Pak Zainal itu kurang lebih ya sebesar 13 jutaan Pak. Pokoknya ya. Pokoknya ya. Belum ada tunjangan-tunjangan yang lain ya gitu. Belum lagi sehat ya. Sehat. Karena kan naik turun tangga itu kan akhirnya memaksa kita untuk sehat. Betul. Jadi semakin senior kita sebenarnya uang itu bukan yang nomor satu. Betul ya. Betul. Oke. Setuju. Sehat itu nomor 1. Saya tidak bertanya benar atau tidak, tapi sarannya apa? Sarannya itu sebaiknya pada saat penerimaan itu sudah diketahui, sudah harus lebih difokuskan ya Pak Zainal ke depan untuk yang muda-muda ini dari awal itu sudah akan kelihatan kan bahwa dia bisa berbahasa Inggris aktif atau cuman pasif sudah kelihatan. Oke. Berarti kan untuk yang muda, yang baru awal-awal ya. Jadi biasanya itu penempatannya belum ke kapal asing gitu ya. Kapal lokal dulu atau size-nya dilihat. Size-nya. Awal-awal itu sebagai pandu itu pasti diterima setelah melalui pendidikan Pak Zainal selama setahun. Dia akan ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan yang masih grade 3, kelas 3 namanya. Artinya apa kelas 3? Artinya kelas 3 itu hanya untuk kapal-kapal yang masuk di pelabuhan tersebut hanya paling tinggi itu paling panjang 150 meter. Nanti setelah dari itu dia akan naik kelas ke kelas 2 yang panjang kapal masuk ke pelabuhan tersebut mungkin di kisaran 180 sampai 200. Oke. Baru selanjutnya nanti di kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Contoh kelas 1 apa? Contoh kelas 1 itu Jakarta, kemudian Banten, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Padang, Pelabuhan Panjang, Surabaya, Makassar, Belawan. Artinya itu kapal dalam ukuran dan bobot besar. Oke, sekarang kita kedatangan seorang nahkoda aktif nih. Ini nahkoda yang sampai sekarang masih bekerja di atas kapal-kapal besar, Kapten dan Mayanto. Jadi beliau bekerja di kapal-kapal curah, bukan gitu ya Kak? Iya. Kapal curah ya. Oke, Kak. Pertanyaan ini Kak. Sebagai nahkoda, menurut Kapten, keberadaan pandu itu seperti apa Kak? Sebagai master yang masih aktif ya di kapal sampai saat ini, keberadaan pandu sangat diperlukan ya, sebagai advisor master di kapal. Sebagai advisor sangat diperlukan. Oke. Artinya kan, memang sejauh ini peran pandu itu sangat membantu kelancaran kapal keluar masuk pelabuhan gitu ya. Iya. Oke. Nah, Cap, dengan adanya pandu kan, apakah tugas dan tanggung jawab nahkoda itu menjadi berpindah kepada pandu atau tidak? Atau bagaimana? Silakan jelaskan. Nah, oke. Hal ini yang mesti diluruskan ya. Oke. Jadi master, bila dipanggil master kapal, ya, apakah bisa jadi master kapal? Itu adalah penanggung jawab full di kapal. Walaupun nanti pada saat memasuki pelabuhan ada pilot naik on board di kapal untuk memandu kapal, misalnya kapal mau jalan pulang Jakarta atau mau standar, itu tetap responsibility full di master. Jadi pilot cuma sebagai advisor kapten. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya nahkoda tidak begitu yakin dengan pandu yang naik, itu apa yang dilakukan oleh nahkoda? Maksudnya kurang yakin dari segi kecakapan. Kecakapannya. Pertama master bisa
melihat ya pertama kali waktu itu pilot naik kapal biasanya ada handing over, serah terima ya. Jadi master menjelaskan ke pilot keadaan kapalnya mesinnya gimana, keadaan navigasi yang ada di kapal bagaimana, keadaan jangkar kondisi bagaimana. Jadi serah terima itu juga pilot nanti menjelaskan ke kapten keadaan kendali powernya berapa, ya kan, kendali mau nanti diikat di mana. Jadi di segi situ nanti kapten bisa menilai mulai olahraga taking over sama pilot, jadi Pak Master bisa melihat kecakapan pilot gimana. Menurut kapten itu kurang memuaskan, kurang satisfied, kapten bisa langsung bilang ke pilot, oke pilot, saya ambil alih tanggung jawab. Kalau pengalaman di luar negeri gimana? Apakah pernah mengalami keadaan di mana untuk Lego jangkar kita menggunakan pandu atau kapal tunda? Ada nggak? Oh, di pelabuhan-pelabuhan yang compulsory pilot, ya. Nah, kita kan dikasih tahu dari agent ya, bahas tentang kapal, agent lokal agent pasti memberitahu kapten. Ya. Tapi padunya naik tanggal sekarang, tanggal berapa, jam berapa, dengan posisi mana, ya kan? Jadi selalu aktif komunikasi ya, antara shipmaster dengan pilot dan lokal agent ya. Apalagi yang sekarang udah ada telepon, ya kan, WhatsApp segala macam, jadi nggak perlu salah sekarang. Nah, gitu ya? Ya, seandainya memang wajib pandu ya pasti kapal ikut aturan yang berlaku wajib pandu. Tapi secara teknikal bahwa level kesulitan menyandarkan kapal dengan labuh jangkar itu level kesulitannya berbeda jauh ya? Berbeda jauh. Tetap kalau sandar ya tetap pasti itu pilot itu memang sangat diperlukan lah karena dia menguasai area pelabuhan itu. Kapten Dharma, apa pesan dan harapan Anda terhadap kemaritiman di Indonesia? Harapan saya ke depannya karena sesuai kemajuan teknologi ya, apalagi sekarang udah zaman digital, beda dengan pada saat saya dulu tamat tahun 90 ya, masih serba manual, sekarang udah selalu canggih ya. Teknologi ya. Apalagi di kapal pun bisa dipasang CCTV ya. Jadi setiap saat apakah aktivitas dari kru kapal bisa dimonitor dari kantor. Harapan saya ya otomatis dunia maritim harus mengikuti perkembangan zaman. Itu juga dengan SDM-nya, bagi pelautnya, ya kan. Saran saya kalau memang kemajuan teknologi begitu cepat, pelaut pun harus mengikuti, harus berlangkah cepat juga, full ahead juga, gitu loh. Apalagi untuk kapten-kapten kapal foreign boy, dia berlayar ke seluruh dunia, seluruh pelabuhan di dunia, dan bergaul dengan bangsa-bangsa asing. Kadang-kadang di kapal mixer. Saya pernah mengalami satu kapal 22 kru, 10 nationality di kapal. Itu bagaimana? Ya kan, ordernya segala macam, ya kan. Itu memang bahasa Inggris itu udah mandatory dah. Jadi saran saya dengan si muda, ayo silakan Anda sekolah pelayaran, tapi ikuti perkembangan zaman. Kalau dari Kapten Andre, silakan Gap, apa saran dan harapannya ke depan bagi dunia kemaritiman Indonesia? Mudah-mudahan saya sih berharap banyak dengan generasi milenial ke depan itu lebih mendalami dan mengembangkan dari sisi teknologi, cepat mengikuti perkembangan teknologi dan bisa lebih belajar lagi agar dunia maritim Indonesia ini bisa dipandang oleh negara-negara lain. Terima kasih kita ucapkan kepada Kapten Andri Setiadi sebagai pandu bandar utama di Pelabuhan Banten, Kapten Dharmayanto, seorang nahkoda aktif di kapal-kapal curah yang berlayar ocean going. Semoga obrolan santai ini bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman maritim di Indonesia. Dari kami, Maritim TV mengucapkan selamat siang, tetap semangat dan jayalah maritim Indonesia. Jaya.